Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat, para guru, para suhu kami di dunia perpajakan. Perkenalkan, saya Muhammad Takdir, tergolong pendatang baru di dunia konsultan pajak. Terlepas dari itu, saya juga masih aktif sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, tentu sebagai seorang pendatang baru di dunia perpajakan, apalagi dengan begitu eh, cepatnya perkembangan pajak pada zaman sekarang, tentu juga saya harus lebih fasting, lebih cepat juga belajar. Oleh karenanya, masukan dari beberapa suhu kami, sahabat kami yang sudah expertise di dunia perpajakan menyampaikan bahwa agar terus mengupgrade ilmu, maka salah satu caranya adalah eh, mengajar ke orang banyak tentunya. Nah, sementara itu sebagai seorang karyawan, saya cukup terbatas untuk mengajar dalam pengertian terbatas waktu. Apalagi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, satu-satunya perguruan tinggi yang mungkin bisa saya tempati sharing ilmu ke adik-adik mahasiswa yaitu hanya di Universitas Borneo Tarakan. Nah, sejauh ini saya sudah kurang lebih 2 tahun di sana sebagai seorang praktisi mengajar, tetapi lagi-lagi masih tetap sangat terbatas dalam waktu. Kenapa? Saya mengajar di sana itu paling 1 jam atau jam, dan itu pun sebisa mungkin di luar jam kerja. Oleh karenanya, masih terkait masukan beberapa teman-teman, sahabat, maka salah satu cara untuk terus mengajar atau kalau bahasa saya belajar menyampaikan materi ke semua orang yaitu melampiaskannya di YouTube. Sehingga dengan demikian inilah salah satu penyebab hadirnya YouTube kami, YouTube saya dengan akun pemerhati pajak dan keuangan. Mudah-mudahan kedepannya bisa istiqomah, bisa konsisten untuk terus memposting-posting video di YouTube ini. Nah, tentunya kepada para suhu, para sahabat yang sudah expertise di dunia perpajakan, yang secara kebetulan mampir di channel ini, besar harapan diberikan masukan yang tentu sifatnya konstruktif. Sementara itu, teman-teman semua yang masih belajar atau baru mulai belajar tentang dunia perpajakan, maka insya Allah channel YouTube ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi untuk belajar. Nah, baik, mengawali video perdana ini, yang saya sampaikan adalah gambaran umum tentang perpajakan. Nah, ketika ketika kita bertanya apa sih itu pajak, seorang tokoh dari Amerika Serikat yang bahkan dijuluki pendiri Amerika Serikat, mudah-mudahan saya tidak salah menyampaikan, yaitu Benjamin Franklin menyampaikan bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian dan pajak. Kita sudah sangat meyakini bahwa setiap orang pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Bagaimanapun caranya menghindar, pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Nah, Daniel Franklin menyampaikan yang sama bahwa pajak pun demikian. Artinya, sehebat-hebatnya orang menghindar tentang pajak, maka pada momennya nanti, pada titik tentu tetap ada pendapatan dan akan diwajibkan untuk membayar pajak. Apalagi kalau kita berkiblat pada negara kita, itu tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu pendapatan utama negara adalah pajak. Bahkan satu artikel yang baru saya baca bahwa pajak itu adalah urat nadinya negara kita. Nah, baik, selanjutnya teman-teman, berbicara tentang definisi pajak, sejatinya banyak sekali pakar-pakar yang menyampaikan tentang apa itu pajak. Namun pada video kali ini, izinkan saya hanya menyampaikan 5 aja pendapat yang dikolaborasikan dengan definisi secara undang-undang atau peraturan yang ada. Yang pertama, pendapatnya Rahmat Soemitro. Beliau berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat balas jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Itu Rahmat Sumitro. Sementara Profesor Dr. S. Nasution berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat balas jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Sementara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disampaikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 itu hampir sama. Poinnya adalah pajak merupakan adalah sebuah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk biaya masuk dan cukai, dan pajak juga yang dipungut oleh pemerintah daerah, tentu berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Nah, terakhir, definisi pajak berdasarkan peraturan terbaru Undang-Undang tahun 2001 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, teman-teman semua, ketika kita melihat tadi beberapa definisi pajak, baik secara pendapatnya para pakar maupun berdasarkan undang-undang yang ada, bahwa poinnya adalah eh, pajak itu merupakan kewajiban bagi warga negara. Ya, kewajiban bagi tidak semua warga negara, baik itu sifatnya pribadi maupun badan. Badan dalam artian adalah ya perusahaan-perusahaan, versi CT ataupun PT dan sebagainya. Kemudian yang tentunya sifatnya memaksa dan tidak serta-merta dapat mendapatkan imbalan secara langsung. Misalnya nih kita bayar pajak terus dapat imbalannya, tidak. Tapi imbalannya dibentuk lain. Makanya dikatakan secara tidak langsung. Ya, imbalannya seperti apa? Bagaimana pemerintah membangun infrastruktur? Wah, infrastruktur. Ya, ada jembatan, ada apa? Aspal, jalan sebagainya. Seperti itu. Jadi demi kemakmuran rakyat. Nah, teman-teman, dari definisi ini maka kita bisa mengambil kesimpulan beberapa karakteristik pajak. Yang pertama, kontribusi wajib kepada negara. Ini objeknya. Yang kedua, terutang oleh orang pribadi atau badan. Itu secara subjek. Nah, kemudian sifatnya bagaimana? Itu tadi. Sifatnya adalah memaksa. Ya. Dan memaksa itu tentu berdasarkan landasan hukum. Landasan hukumnya apa? Ya undang-undang. Nah, kemudian bentuk kontraprestasi apa? Tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi kontraprestasi itu eh, kalau nggak salah poinnya adalah bahwa secara definisi sederhana ya, itu ada langsung timbal balik enggak. Ya, jadi pajak itu enggak langsung ada timbal baliknya. Nah, kemudian apa tujuannya pajak? Ya, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, teman-teman, apa itu fungsi pajak? Yang pertama, sebagai fungsi anggaran, sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa satu artikel yang pernah saya baca menyampaikan dengan bahasa yang berbeda kalau eh, pajak di Indonesia itu adalah urat nadinya negara. Yang tadi anggaran ya, budgeter. Kemudian pajak itu juga berfungsi sebagai mengatur. Jadi sebagai alat pengatur bagi pemerintah dalam mengatur bidang sosial ekonomi. Ya tentu kalau tidak dana dalam hal ini dari pajak, bagaimana pemerintah bisa mencoba mengatur perekonomian. Ya. Kemudian selanjutnya stabilitas. Jadi pajak juga sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian fungsi pajak yang terakhir yaitu
redistribusi pendapatan. Artinya, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Misalnya nih, teman-teman, kalau misalnya satu daerah, kemudian jalannya masih jelek, itu cara pertumbuhan ekonomi agak susah berkembang, ya, agak susah bertumbuh. Kemudian pemerintah bangun nih aspal, jalanan lancar, maka hampir dipastikan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya teman-teman, khususnya bagi pemula belajar pajak, kalau suatu saat misalnya mau belajar tentang berikut A dan berikut B, maka inilah materi-materi dasar perpajakannya. Apa itu? Yang pertama, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kedua, PPh ada satu orang pribadi. Ketiga, PPh pasal 15 dan pasal 4 ayat 2, PPB dan biaya materi, PPN, PPh badan, pemeriksaan pajak, dan terakhir akuntansi perpajakan. Yang tentunya juga nanti akan belajar secara praktik terkait aplikasi-aplikasi yang digunakan eh, pada materi-materi ini. Misalnya PPN, faktur, kemudian ada mungkin PP ada satu dan sebagainya. Akan tetapi ini tahun depan tahun 2005 kalau salah itu penerapan Cortex, maka kemungkinan besar ketika kita belajar beribad A dan beribad B, saya cukup yakin rata-rata penyelenggara training terkait materi dasar perpajakan kemungkinan besar akan juga diberikan materi praktik terkait Cortex. Seperti itu. Nah, kita coba menyampaikan secara universalnya materi-materi dasar perpajakan. Yang pertama, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada materi ini itu membahas tentang bagaimana pengertiannya pajak, bagaimana fungsi pajak, bagaimana pengelompokan pajak, bagaimana jenis-jenis pajak, serta tata cara pemungutan pajak. Ya, termasuklah dalamnya ketentuan-ketentuan bagaimana ketika kita misalnya eh, dapat denda, dapat sanksi, dan sampai ada pemeriksaan pajak. Seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya, PPh 21 orang pribadi. Materi yang diajarkan itu adalah potongan pajak yang dilakukan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang merupakan subjek pajaknya dalam negeri. Selanjutnya, yaitu PPN. Ya, pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Sehingga dengan demikian, demikian, PPN sering kita temukan dalam transaksi sehari. Tetapi poinnya bahwa PPN itu tidak dikenakan untuk kebutuhan sembako. Misalnya beli beras, beli beli ikan, beli tepung, beli terigu itu tidak ada PPN-nya. Ya, kita akan nanti sampaikan secara detail lagi terkait PPN. Kemudian selanjutnya PPh badan. Jadi PPh badan itu adalah yang materi yang diperoleh terkait pajak penghasilan badan yang dimana dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama 1 tahun pajak. Ya, jadi setiap tahun itu eh, kita akan membuat namanya SPT badan. Misalnya nih dari Januari periodenya sampai Desember, maka dari Januari sampai April paling tidak itu kita harus persiapkan perhitungan SPT badan kita. Kalau ada yang punya perusahaan, maka nanti dia laporkan wajib pajak perusahaan itu setelah paling lambat akhir bulan April tahun depannya. Ya, misalnya tahun 2024, maka teman-teman yang punya usaha, yang punya perusahaan yang berlegal ya, kemudian nantinya nanti Januari siap-siap sudah mulai menghitung pajaknya. Dengan batas pelaporan itu paling lambat akhir bulan April 2025. Kemudian selanjutnya teman-teman, PPh pasal 15 dan pasal 42. PPh pasal 15 sendiri yaitu wajib pajak yang bergerak
atau beraktivitas dalam industri pelayaran, penerbangan hingga perusahaan asing. Sementara Pasal 4 ayat 2 dikenakan atas beberapa jenis penghasilan dengan pemotongan yang bersifat final dan tarif yang berbeda-beda untuk setiap jenis pajaknya. Oleh karena itu, pajak konsil pasal 42 ini disebut juga sebagai tadi PPh final. Ya, jadi itu teman-teman. PPh pasal 42 itu PPh final. Salah, nanti kita akan sampaikan lagi apa itu PPh final dan apa itu PPh non final. Kemudian PBB dan biaya materai. Biaya materai mungkin kita sudah paham semua, yaitu pajak atas dokumen yang terutang sejak ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan. Sementara PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Jadi kata kuncinya itu ya, bangun keuntungan artinya yang bermanfaat. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ada pemeriksaan pajak. Nah, serangkaian kegiatan menghimpun dan mengodata keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Begini, teman-teman semua. Poinnya pemeriksaan pajak itu sebenarnya tujuannya adalah tadi kepatuhan pajak, ya, menguji kepatuhan pajak sampai mana sih patuhnya wajib pajak ini. Seperti dia, nanti kita akan sampaikan secara detailnya lagi. Nah, ada juga akuntansi perpajakan. Ya, akuntansi perpajakan merupakan pengetahuan penting yang harus dipahami oleh wajib pajak. Akuntansi perpajakan diperlukan untuk mendapatkan perhitungan pajak yang akurat. Jadi beda itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, akuntansi perpajakan dengan akuntansi laporan keuangan internal kita. Jadi ada sedikit beberapa perbedaan dan sekali lagi secara detailnya nanti semua materi-materi perpajakan ini mudah-mudahan saya bisa istiqamah akan posting di video-video selanjutnya. Kemudian sistem pemungutan pajak. Pertama ada official assessment system, yakni official assessment system ini itu perhitungannya pemerintah yang menghitungkan. Fiskus itu jadi fiskus itu adalah istilah untuk pegawai pajak. Nah, contoh official assessment ini yang PBB, kita tidak pernah menghitung sendiri, itu langsung ditagih dari pemerintah, ini perhitungannya, langsung tidak bayar. Sementara self assessment system itu kebalikan daripada official assessment system. Jadi kita diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri. Jadi self assessment system itu bahasa lainnya, mohon maaf kalau saya tidak salah, kesadaran dari wajib pajak sendiri untuk menghitung berapa sih hutang pajak kita kepada negara. Dan yang ketiga ada withholding assessment system. Nah, withholding ini itu pemungutan yang beri wewenang kepada pihak ketiga. Jadi bukan fiskus, bukan pegawai pajak, dan bukan juga wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, kemudian teman-teman, seperti yang tadi awal-awal video saya sampaikan bahwa pajak-pajak itu ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Ini pajak pusatnya. Ada PPh, pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai atau PPN, ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, ada pajak bangunan dan ada bea materai. Sementara yang tergolong pajak daerah diantaranya pertama secara provinsi, pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara untuk kabupaten kota, ya diantaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, itu semua pajak, dan seterusnya. Ada parkir, ada tanah, ada sarang burung walet. Jadi hati-hati teman-teman yang punya usaha sarang walet itu kena ada pajak daerahnya, oke? Pajak eh, apa eh, kota atau kabupaten, dan itu perhitungannya kalau nggak salah itu masing-masing daerah yang menentukan, ya. Nah, teman-teman, eh, ada beberapa istilah-istilah yang mendasar terkait pajak. Di antaranya adalah wajib pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Kemudian ada juga badan. Apa itu? Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi persoalan terbatas, persoalan konditer CP, persoalan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun dan sebagainya. Ya, ini banyak sekali, teman. Seperti saya sampaikan tadi, badan itu prinsipnya itu tadi. Ada perkumpulan orang dalamnya, perkumpulan modal, ya. Atau ya maaf ya, prinsipnya badan itu ya bukan orang pribadi, badan itu ya usaha, termasuk sebenarnya yayasan juga ya. Nah, yayasan kan sifatnya bukan komersial ya, lebih kepada apa ya? Eh, apa bahasanya yayasannya? Kalau boleh saya mengatakan, mungkin bisa bahasa sederhananya adalah betul-betul konsep keikhlasan ya, tidak ada sama sekali konsep profitnya. Ya itu. Nah, kemudian ada pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Nah, istilah-istilah pajak ini teman-teman semuanya saya copy dari peraturan terbaru, undang-undang perpajakan terbaru. Kemudian selanjutnya ada pengusaha kena pajak. Siapa itu? Mereka atau pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahan selanjutnya. Ya, itu. Kemudian ada juga NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, rekan-rekan semua, sekarang itu kan NPWP, KTP kita sudah terintegrasi dengan nomor NPP. Jadi kalau dulu masih beda. Nah, sekarang nomor NIK kita sama dengan nomor NPP kita. Maka tidak ada peluang lagi, maaf kata, kalau misalnya lagi orang yang mau main dalam konteks yang kurang baik lah. Karena semua sudah terintegrasi teman-teman semua. Kemudian terakhir ada tahun pajak, yaitu jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jadi begini, tahun kalender itu dari Januari sampai Desember. Sementara memang ada beberapa wajib pajak badan ya, itu tahun bukunya seperti pengalaman saya di Makassar 2 hari, perusahaan yang saya tempat bekerja. Jadi tahun bukunya dari bulan eh, September sampai bulan maaf, sorry, dari bulan April sampai bulan Maret. Ya, itu tahun bukunya. Jadi ada perhitungan tersendirinya teman-teman semua. Kemudian masih ada, ya, maaf tadi bilang terakhir itu masih ada. Ada istilah surat pemberitahuan, yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, seperti itu. Jadi nanti itu ada surat pemberitahuan. Kemudian ada surat pemberitahuan masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Ya, namanya juga masa, maka nantinya juga suratnya berdasarkan masa pajak tertentu. Kemudian ada surat pemberitahuan tahunan. Nah, ketika berbicara tahunan, maka sudah jelas poinnya pas juga tahunan. Surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kemudian ada surat setoran pajak atau adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jadi SSP atau surat setoran pajak eh, itu ada buktinya. Makanya biasanya kalau kita misalnya nih saya di tempat bekerja itu kemudian eh, apa katakanlah maaf ini agak sedikit detail, ada transaksi dari lawan
dari apa dari vendor kami gunakan jasanya, misalnya jasa transportasi, maka kami potonglah. Setelah dipotong, nah yang dipotong itu kami bayar. Nah, itu kan kami perlihatkan ini kan sudah ada bukti setoran pajaknya. Begitu, teman-teman. Kemudian surat ketetapan pajak, yaitu surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Jadi prinsipnya teman-teman semua, rekan-rekan sekalian, bahwa semua surat bertahun itu dari kantor pajak. Ya, jadi bahasa-bahasa atau istilah-istilah surat ini itu sebenarnya eh, sumbernya dari kantor pajak semua. Teman-teman, barangkali inilah video perdana. Saya coba kembali tadi mengenai istilah-istilah pajak itu sebenarnya di peraturan perundang yang berlaku itu banyak, cukup banyak. Masih ada beberapa lebih dari ini. Cuman saya menyampaikan yang insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita terkait pajak ya. Ya, kehidupan sehari-hari bahasan gimana ya. Jadi prinsipnya bahwa transaksi dalam sehari-hari kita istilah-istilah pajak yang tadi saya sampaikan itu yang sering kita gunakan. Meskipun sekali lagi masih banyak istilah-istilah lain yang tentu bisa dapat kita lihat sendiri di undang-undang perpajakan yang terakhir ini. Baik, teman-teman, eh, rekan-rekan, para sahabat, para suhu, saya kembali menyampaikan kepada sahabatku yang sudah expertise di dunia perpajakan, para guru-guru kami di dunia perpajakan, yang kebetulan mampir di channel ini dengan segala kerendahan hati, mohon masukan yang sifatnya konstruktif dan mudah-mudahan saya bisa istiqamah dan mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya para suhu, para guru kami, sahabat-sahabat saya yang sudah expertise di dunia perpajakan. Eh, Kemudian juga kembali saja menyampaikan kepada teman-teman semua yang kebetulan masih baru belajar pajak, insya Allah channel YouTube Pemerhati Pajak dan Keuangan ini itu bisa jadi sebagai salah satu referensi. Nah, terakhir tadi saya lupa menyampaikan kenapa saya kasih kata-kata pajak dan keuangan channel ini. Dan insya Allah nantinya eh, video-video yang akan saya posting tidak hanya sebatas urusan pajak juga, tapi saya akan menyampaikan beberapa apa teori-teori keuangan dan prakteknya di perusahaan. Karena kebetulan saya sebagai buana di beberapa perusahaan itu bekerja saya tidak pernah lepas dari yang namanya finance dan pajak. Nah, terlepas dari itu juga saya sembari juga kuliah S1 hukum, maka kemungkinan besar maaf ada gangguan ini sedikit ini ada barang jatuh teman. Nah, kemungkinan besar kedepannya juga saya akan posting juga video-video terkait dasar-dasar ilmu hukum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih pada video perdana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.